Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, silakan masuk. Permisi. Monggo duduk dulu. Monggo Mbak, disilakan airnya. Mungkin barusan haus setelah perjalanan. Oh baik Mas. Permisi ya. Iya, monggo Mbak. Tidak bisa. Bagaimana tadi di perjalanan? Apakah ada kendala? Alhamdulillah, tapi ada sedikit kendala. Oh, kendala apa Mbak? Macet. Oh, ada macet. Macet Iya. kenapa Mbak? Katanya ada penebangan pohon itu di depan Mas. Oh, ada penebangan pohon, jadi mengganggu arus lalu lintas ya Mbak? Iya. Baik Mbak, dari data administrasi yang saya terima, apakah benar ini dengan Mbak Hikmah? Iya, dengan saya Hikmah. Bisa saya panggil Mbak atau Ibu? Mbak aja ya kali. Mbak aja ya. Iya. Nah, baik Mbak, perkenalkan saya Taufikur Rahman. Profesi saya sebagai konselor yang mana akan membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan Mbak di sini. Sebelumnya, Mbak apa kabar? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Mbak dari Bondowoso ya? Iya Mas, dari Bondowoso. Bondowoso itu terkenal dengan kota tape. Iya benar, kota tape. Asal mulanya gimana Mbak? Kok bisa dijuluki dengan kota tape? Kurang tahu juga ya Mas kalau soal itu. Mungkin karena banyak yang produksi ya di sana itu, di Bondowoso kota itu. Oh, jadi masyarakat itu banyak yang memproduksi tape, Iya. sehingga Bondowoso dijuluki dengan kota tape. Iya gitu mungkin Mas. Kalau boleh tahu Mbak, Bondowoso bagian mana? Kalau saya sendiri itu di Prajekan Mas. Jadi di perbatasan antara Bondowoso dengan Situbondo. Di Prajekan, seingat saya di Prajekan itu ada pabrik gula ya? Nah iya benar. Rumah Mbak dekat sama pabrik gula tak? Lumayan dekat. Oh, kalau dari pabrik gula itu ke arah mana? Di jalan raya itu masih lurus ke utara, terus nyampe di Widuri ada pertigaan itu ke timur. Gitu. Oh, jadi dari pabrik gula masih terus ya ke Iya. utara ya? Iya. Setelah itu masuk pertigaan ke timur ya, Nganang berarti ya? Iya benar. Baik Mbak, untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait proses konseling yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Pertama yaitu terkait dengan konseling. Konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan pada konseling dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan di dalam konseling itu sendiri terdapat beberapa asas, di antaranya yaitu salah satunya asas kerahasiaan. Jadi Mbak tidak perlu khawatir, data Mbak aman dengan saya. Terkait dengan waktunya, biasanya saya memberikan waktu antara 60 sampai 90 menit. Kita sepakati waktunya kira-kira berapa menit Mbak? 60 menit Mas. Berarti kita sepakati waktunya 60 menit ya? Iya. Baik. Kelihatannya Mbak kurang bersemangat hari ini. Apakah Mbak ada beban pikiran? Iya, ada yang membebani. Bisakah Mbak menceritakan beban pikiran apa yang sedang Mbak alami saat ini? Jadi gini Mas, saya datang ke sini ini karena ada yang mengganggu pikiran saya. Ya bisa dibilang saya ini dari keluarga yang ekonominya rendah gitu. Dan dari itu kan saya itu sekarang itu masih kuliah gitu Mas. Dengan perekonomian yang bisa dibilang nggak mampu itu saya nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, kebutuhan untuk kuliah saya sendiri gitu Mas. Jadi dari keadaan tersebut itu mengharuskan saya untuk bekerja karena saya ingin sekali menyelesaikan kuliah saya gitu.
Di awal saya merasa nyaman dengan kuliah dan kerja, tapi semakin kesini itu saya merasa terbebani sendiri dengan keputusan saya itu, Mas. Seperti itu. Jadi saya bingung mau saya harus kuliah dulu atau saya kerja, seperti itu. Saya cukup bingung. Jadi Mbak di sini dihadapkan dengan dua pilihan ya Mbak. Iya. Mbak dihadapkan antara fokus kuliah, akan tetapi di sisi lain Mbak harus bekerja. Jadi Mbak tidak bisa fokus di salah satunya. Jadi Mbak bingung untuk memutuskan memilih antara fokus kuliah atau bekerja, seperti itu ya Mbak. Iya. Saya turut prihatin dengan keadaan Mbak saat ini. Saya juga merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Kalau boleh tahu, kuliah sambil bekerja itu menurut Mbak efektif atau tidak? Ya, memang tidak efektif, Mas. Cara Mbak membagi waktu itu bagaimana? Biasanya saya menyesuaikan dengan jadwal kuliah gitu. Jadi sebelum saya masuk gitu ada kayak perjanjian sama atasan saya kalau saya akan menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Jadi misal saya ada kuliah pagi, jadi saya kuliahnya sore, bekerjanya sore sampai malam gitu. Jadi Mbak dengan kerja atau kuliah itu membagi waktunya di waktu kosong bekerjanya ya Mbak? Iya. Akan tapi pada saat ini ya cukup mengganggu seperti itu. Iya. Jadi Mbak bisa mempertimbangkan kembali bagaimana itu baiknya terkait dengan misalnya Mbak pilih kuliah, fokus kuliah, bagaimana solusinya biar tetap bisa fokus kuliah, dan juga misal memilih bekerja, bagaimana solusinya biar kedepannya itu bagaimana. Kalau misal Mbak kuliah bagaimana? Kalau saya memutuskan untuk kuliah tanpa bekerja, mungkin ya itu biayanya masih terkendala di biaya karena keadaan ekonomi keluarga juga. Kalau memilih bekerja? Kalau saya milih bekerja ya saya harus merelakan kuliah saya, dan saya nggak mau itu terjadi, Mas. Jadi bagaimana solusinya, kuliah atau kerja? Mungkin ya kalau saya milih kuliah, saya harus mendaftar beasiswa ya, program beasiswa mungkin seperti itu ya Mas ya. Terus seandainya saya nggak, gimana ya, bingung juga itu saya Mas. Misal tidak, ya mohon maaf ya Mbak, Iya. semisal ya tidak lolos beasiswa, solusinya bagaimana Mbak? Alternatifnya itu bagaimana? Kalau ternyata saya nggak lolos beasiswa, ya saya terpaksa mungkin untuk cuti dulu Mas. Jadi saya fokus bekerja dulu untuk menabung nantinya buat ngelanjutin kuliah, mungkin seperti itu ya jalan terburuknya lah mungkin. Ya. Jadi Mbak memilih untuk misalnya Mbak memilih fokus kuliah, maka Mbak akan mencari peluang beasiswa seperti itu. Akan tetapi ketika beasiswa tersebut ya Mbak tidak lolos, maka ya terpaksa dengan berat hati Mbak harus ya mengambil cuti untuk sementara waktu agar bisa bekerja dan menabung untuk membayar semester selanjutnya, seperti itu ya Mbak. Iya. Mungkin saya rasa Mbak sudah menemukan pilihan Mbak, terus jawaban dari permasalahan Mbak, bagaimana solusinya yang tepat buat Mbak, karena saya rasa ya pilihan tersebut memang sama-sama berat. Jadi bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Mungkin Mbak sudah mendapatkan keduanya itu. Mbak, pilihan Mbak itu sudah yang terbaik, serta cara menyikapinya itu bagaimana ke depannya, seperti itu. Mungkin Mbak bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir terkait dengan solusi yang akan Mbak ambil. Untuk langkah yang akan saya ambil ke depannya ya tadi itu saya akan
mencoba untuk mendaftar program beasiswa, baik itu dari lembaga atau dari pemerintah, ya agar biaya kebutuhan kuliah saya dapat terpenuhi mungkin ya Mas. Ya karena saya berharap banget ini dari saya bisa kuliah, selain bisa menambah ilmu, mungkin nanti dengan saya lulus kuliah saya bisa dapat pekerjaan yang lebih mapan gitu. Jadi bisa mengangkat perekonomian keluarga Mas. Ya seperti kata sampean tadi, semisal nanti saya nggak bisa lolos di program beasiswa, ya saya harus mengikhlaskan untuk cuti dulu, memfokuskan untuk kerja, menabung biaya untuk kuliah nanti, dan ya semoga saya bisa tetap kuliah dengan baik dan tuntas. Baik Pak, jadi bisa saya simpulkan dari permasalahan yang tadi, dari awal pembicaraan tadi, yang pertama yaitu terkait dengan permasalahan Mbak, bahwasanya Mbak dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat, antara fokus kuliah atau bekerja, yang mana dua-duanya itu ya menjadi kebutuhan Mbak pada saat ini. Dan saya dapat mengambil kesimpulan juga, Mbak sudah mengambil keputusan bahwasanya Mbak ini akan fokus kuliah terlebih dahulu, karena dengan fokus kuliah ya kemungkinan nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan seperti itu. Akan tapi ya seperti yang tadi kita bicarakan, untuk fokus kuliah tergantung dengan biaya juga. Jadi ya alternatif yang Mbak ambil itu dengan cara mengikuti program beasiswa. Mungkin dari situ bisa terbantu dan juga bisa fokus kuliah. Permisi ya Mas, saya sedikit terharu. Ya mungkin dari situ nanti Mbak bisa mengambil langkah yang lebih baik lagi. Semoga nanti ke depannya diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan seperti itu. Baik Mbak, saya cukupkan ya untuk konseling siang hari ini, karena waktu sudah sampai 60 menit, dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Mbak kepada saya, sehingga saya bisa membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan Mbak seperti itu. Saya juga cukup berterima kasih banyak kepada sampean karena sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan beban ini. Iya, Mbak. Dan sekarang udah cukup lega Mas, karena udah keluar unek-uneknya mungkin ya. Alhamdulillah kalau gitu Mbak. Kalau begitu saya langsung pamit pulang dulu ya Mas. Oh, mau langsung pamit pulang? Iya. Oh iya Mbak. Soalnya jauh. Oh iya Mbak. Mari Mbak, saya antar sampai depan itu. Monggo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.